Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan jurnal, analisa jurnal sediaan semi solid oleh kelas A yang temanya adalah pembuatan masker peel off gel dari ekstrak black mulberries ya sebagai anti acne. Jadi masker formulasi masker peel off berbentuk gel dari ekstrak mulberries ya. Oke, latar belakangnya itu adalah karena jerawat ya. Jadi jerawat itu sangat umum, apalagi untuk anak-anak menuju ke pubertas ya, bahkan sampai yang di usia dewasa. Itu backgroundnya, alasannya. Yang kedua itu adalah pemanfaatan dari buah mulberry yang memiliki tinggi kandungan fenolik yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengobatan jerawat tadi. Jadi bahwa telah diketahui bahwa si black mulberry ini memiliki konsentrasi fenolik yang tinggi, di mana si fenolik tersebut dapat digunakan untuk mengobati atau mengatasi kondisi kulit yang berjerawat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu formulasi dari sediaan masker gel peel off dari ekstrak black mulberry, yang dimana diharapkan dia memiliki aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acnes, di mana kedua bakteri ini merupakan bakteri yang umum ditemukan pada permukaan kulit, yang spesifiknya P. acne itu adalah untuk yang menyebabkan nanti timbulnya jerawat. Black mulberry tersebut diekstrak dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi dengan pelarutnya itu adalah etanol 96%. Penjelasannya nanti akan ada di isi dari jurnal ini. Kemudian dilakukan penentuan dari MIC dan MIB dari MIC dan MBC dari si ekstraknya tadi, dimana didapatkan pada konsentrasinya itu nanti adalah di 2,5% ya. Dari MIC value-nya adalah 2,5%, itu bisa dapat membunuh dari SE dan P. acne. Kemudian penelitian ini pada formulasinya dilakukan variasi pada konsentrasi PVA atau polyvinyl alkohol, yaitu adalah 7, 9, dan 10. Kemudian juga ada variasi konsentrasi dari HPMC 2% dan 2,5% ya. Jadi nanti penjelasannya juga akan ada alasan dari variasi kedua bahan tersebut. Oke, didapatkan hasilnya itu adalah dapat menghambat dari ekstrak yang diformulasi pada konsentrasi komposisinya itu adalah PVA-nya 7% dan HPMC-nya 2% lah yang memiliki stabilitas fisik yang baik serta aktivitas antibakteri yang baik pula. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi ya. Jadi untuk yang akan meneliti, terutama itu nanti meneliti terhadap aktivitas antibakteri, tentu latar belakangnya adalah kenapa bakteri apa dulu yang akan diuji, yang akan melakukan uji aktivitas terhadap bakteri. Aktivitas bakteri apa dulu. Kalau dia jerawat berarti yang utamanya itu adalah P. acne. Tapi kalau memang dengan alasan tertentu P. acne sulit ditemukan atau segala macam, bisa kita alihkan ke SA ataupun SE yang memang bakteri umum yang ditemukan pada seluruh permukaan kulit kita ya. Jadi alasannya targetnya harus jelas, itu pengujian aktivitasnya terhadap bakteri apa. Oke, kemudian latar belakang kedua di sini juga adalah ditemukannya bahwa P. acne dan SE ini sudah resistensi terhadap beberapa antibiotik. Jadi maka tercetuslah ide untuk mencari bahan alam yang dapat berefek sebagai antibakteri, terutama untuk bakteri penyebab jerawat. Itu adalah dari ekstrak si black mulberry-nya ini tadi.
Kenapa black mulberry? Karena dia memiliki konsentrasi senyawa fenolik yang sangat tinggi, di mana diketahui fenolik tersebut itulah yang dapat memberikan efektivitas antibakteri sehingga dia dapat nanti mengatasi kondisi membunuh si bakteri penyebab jerawatnya. Itu yang pertama tentang latar belakang jerawat dan latar belakang dari si bakterinya bakteri penyebab jerawat. Kemudian selanjutnya itu masuk ke alasan pemilihan dari bentuk sediaan. Jadi bentuk sediaan yang diformulasi pada jurnal ini itu adalah masker berbentuk gel. Masker gel dia peel off ya. Jadi gel yang akan dibuat masker dengan sistemnya peel off. Masker kan ada pula macam-macamnya ya, ada peel off, ada yang masker yang dicuci. Kalau ini kan yang dicabut ya secara perlahan setelah dia mengering pada kulit ya. Jadi kenapa dipilih masker peel off ini? Yang pertama itu sudah umum digunakan untuk perawatan kulit, di mana dia mudah digunakan dan ditarik lagi, merupakan membran yang elastis ya. Nah, nanti inilah kenapa ada digunakan dua kombinasi si PVA dan gelnya itu adalah si APMC. Jadi diharapkan dapat membentuk suatu lapisan film tipis yang mudah mengering nanti. Nah, tinggal nanti setelah beberapa menit diangkatlah dia, diharapkan dia dapat mengangkat kotoran-kotoran atau sel kulit mati yang juga umumnya dapat menyebabkan si timbulnya jerawat. Oke, lanjut kita ke bahan-bahan ya, alat dan bahan-bahan ekstrak sendiri dari si mulberry, black mulberry-nya ya. Ekstraksi lakukan dengan kering menggunakan oven ya. Nanti alasannya kenapa itu ada dijelaskan pada pembahasan. Kemudian setelah kering itu dimaserasi dengan etanol 96% pada temperatur ruangan saja. Ini juga ada alasannya kenapa dia pakai pelarutnya etanol ya. Oke, dilakukan screening fitokimia terlebih dahulu, kemudian dites aktivitas antibakterinya ya. Jadi ini urutan kerja ya, nanti pada rancangan penelitian apa saja urutan-urutannya, apalagi kalau ini menggunakan memang bahan alam. Tentu ada yang pertama itu adalah identifikasi dari senyawanya, identifikasi sampel, betul enggak dia misalnya si black mulberry tadi itu ada identifikasi kimianya. Identifikasi sampelnya dilanjutkan nanti dengan screening fitokimia, di mana diharapkan nanti dia komponen apa yang berefek sebagai antibakteri itu, diharapkan itulah yang memang terdapat pada hasil screeningnya tadi ya. Nah, ini adalah untuk uji aktivitas antibakterinya menggunakan cakram ya. Dibuat dulu konsentrasi larutannya dari ekstrak 10, 20, 30, 40 dan 80. Nah, untuk yang akan ke mikro, ini juga untuk penentuan nanti konsentrasi berapa yang akan digunakan. Selanjutnya juga sebagai nanti alasan penentuan berapa konsentrasi ekstraknya dalam satu formulasi. Dilihat dulu dari si ekstraktoknya saja, berapa diameter hambat yang baiknya. Nah, itulah yang akan dilanjutkan untuk diambil ke formulasinya. Kemudian penentuan MIC dan MBC-nya. MIC MIC yang ditentukan adalah konsentrasi terendah dari ekstrak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi MIC diharapkan dari beberapa konsentrasi yang sudah dibuat ini yang paling kecilnya, tetapi dia sudah bisa membunuh si bakteri. Kemudian MBC itu adalah konsentrasi terendah dari si ekstrak yang dapat membunuh dari bakterinya. Ya, jadi ada yang MIC itu adalah untuk membunuhnya ya. Kemudian yang MBC itu adalah untuk yang MIC itu menghambat, MBC itu adalah yang membunuh ya. Oke. Nah, yang penilaiannya nanti adalah yang di MIC sampai dia ke menghambatnya, dia dari diameter hambat bakterinya nanti dari evaluasinya. Oke, kemudian ini adalah formulasi dari masker peel off-nya, di mana
cara pembuatannya, PFA dilarutkan terlebih dahulu dengan air pada suhu 80 derajat, kemudian ditambahkan HPMC. Jadi PFA ini merupakan polimer biodegradable hidrofilik yang dapat membentuk suatu lapisan film yang baik gitu ya. Jadi suatu lapisan film yang baik. Nah, balik lagi ke peel off, diharapkan dia nanti saat dioleskan lama-lama nanti akan mengering juga. HPMC itu adalah gelling agentnya sendiri, karena ini adalah gel yang akan dibuat dalam bentuk masker peel off. Kemudian baru ditambahkan ekstrak dan bahan-bahan yang lainnya. Oke, ini dia formulasinya. PFA-nya divariasikan dari 7, 9, dan 10%. Kemudian diulang lagi 7, 9, dan 10%, di mana pembedanya adalah HPMC 2 dan 2,5% ya. Jadi nanti dilihat kombinasi mana yang dapat memberikan stabilitas fisik yang baik serta efektivitas sebagai antibakteri yang diameter hambatnya paling baik juga. Kayak gliserin ini untuk sebagai humektannya juga. Kemudian metil dan profil itu sebagai pengawet, NaOH untuk stabilitas dari pH ya. Oke, dan ekstraknya 2,5. Nanti 2,5 ini dari mana juga akan dijelaskan pada bagian pembahasan. Oke, kita masuk dulu ke evaluasi. Yang pertama itulah drying time. Kenapa ini langsung yang difokuskan? Karena tadi tujuannya adalah membuat masker peel off, di mana masker ini saat dioleskan dia diharapkan dalam waktu beberapa menit itu sudah mengering ya. Jadi biasanya itu di 15 sampai 30 menit dia sudah mengering, nanti baru setelah mengering sempurna baru nanti diangkat ya. Jadi penentuan waktu mengeringnya si gelnya ini tadi merupakan evaluasi yang sangat menentukan gitu ya, karena dia peel off berarti harus cepat mengering sehingga dapat diangkat ya. Oke, coverage test ini sebaran ya, sebarannya tadi kemudahan dia dapat menyebar, di mana dihitung adalah diameter sebarannya tadi. Oke, kemudian aktivitas antibakteri mungkin sudah, iritasi juga secara umum juga sudah dilihat apakah terjadi iritasi pada kulit yang setelah dioleskan. Dan selanjutnya itu adalah analisis data dengan menggunakan ANOVA. Seluruhnya itu jadi perbandingannya adalah waktu simpannya tadi dengan sifat fisiknya, apakah iritasi, kemudian stabilitasnya itu dibandingkan ANOVA-nya satu arah dengan waktu simpannya tadi. Oke, kita lihat ke hasilnya. Ini tadi hasil identifikasi sampel yang disebutkan tadi ya, plan determination, yang menyatakan memang dia adalah sampel yang kita targetkan. Kemudian screening fitokimia, metabolit sekunder yang kita harapkan ada tadi itu saat dicek itu memang betul-betul ada. Kemudian ini adalah aktivitas antibakteri dari si ekstraknya saja ya. Di sini didapatkan hasil bahwa dia dapat menghambat pertumbuhan SE maupun P. acne. Untuk berapa konsentrasinya itu adalah di SE 1,25 sampai 2,5% dan P. acne itu lebih tinggi 2,5 sampai 5%. Ya, sehingga diambillah yang bisa masuk ke dua-duanya itu adalah di 2,5%, sehingga alasan nanti kenapa ekstraknya 2,5% itu adalah dari penentuan MIC dan MBC-nya tadi, di mana keduanya dapat mencakup untuk menghambat dari pertumbuhan SE dan P. acne-nya itu adalah di 2,5%. Oke, kita lanjut untuk evaluasi organoleptis dan homogenitas. Ternyata formula 1 itu pada minggu berapa ya? Intinya formula 1 selama evaluasi 28 hari itu terjadi sineresis ya. Ini disebabkan karena kurangnya dari komposisi si HPMC-nya tadi ya, sama ya HPMC-nya sebagai gelling agent ya. Jadi airnya itu keluar selama proses penyimpanan. Gel bedanya dengan si emulsi itu adalah, kalau emulsi kan campuran minyak dan air, kalau ini
mendispersikan zat yang tidak larut dengan pelarutnya itu air. Jadi air dominan juga pada jumlahnya lebih banyak atau dominan pada si gel ini. Nah, bagaimana untuk bisa menahan si air di dalamnya itu dia tetap stabil gitu ya. Nah, sineresis adalah mekanisme terjadi keluarnya air yang telah terjerat tadi dari si polimernya tadi ya, si gelling agentnya. Nah, ini ternyata Formula 1 selama 28 hari penyimpanan itu dia tumbuh mikroba. Kenapa? Karena dia mengandung konsistensi air yang banyak, artinya airnya keluar. Air merupakan media pertumbuhan yang baik untuk jamur ya. Oke, lanjut ke pH. Untuk pH hasilnya itu adalah memenuhi persyaratan dari pH kulit ya. Nanti ini ada hasilnya di dan ada di tabel spesifiknya. Untuk viskositas, semakin tinggi konsentrasi dari PMC maka semakin tinggi pula lah viskositasnya tadi ya. PMC yang digunakan itu yang paling tinggi adalah 2,5% ya. Oke. Dispersion test. Nah, ini tes kemudahan menyebarnya tadi ya, daya kemudian dia tersebar itu diharapkan untuk dispersi yang baik itu adalah dalam range diameter 5 sampai 7 cm. Kemudian ini waktu kecepatan mengeringnya itu adalah di antara harus mengering itu dalam 15 sampai 20 menit. Oke, masuk kita ke diskusinya tadi. Untuk pengeringan dan proses ekstraksi ya. Nah, ini tadi black mulberry itu berwarna agak ke ungu-unguan, didapatkan karena dia mengandung antosianin, di mana antosianin ini stabil dalam kondisi asam dan suhunya 50 derajat Celcius, sehingga pada pengeringannya tadi itu bisa dilakukan di dalam oven tetapi suhunya tidak lebih dari 50 derajat Celcius ya. Artinya penentuan seperti itu, monografinya lah gitu ya. Jadi senyawa apa, komponen apa yang umumnya pada bahan alam tersebut yang akan ditargetkan memberikan efektivitas, sehingga nanti untuk proses pengeringan dan ekstraksinya juga harus mengikuti dari sifatnya tadi. Jangan sampai kalau suhunya lebih dari 50 otomatis nanti dia tidak akan stabil, hilanglah si antosianinnya tadi gitu ya. Jadi tentu tidak akan memiliki efektivitas sesuai yang ditargetkan. Kemudian ekstraksinya tadi dilakukan dengan maserasi. Maserasi itu ekstraksi dingin ya. Tujuannya adalah untuk menjaga bahwa komponen yang terkandung dalam black mulberry ini tidak mudah terdegradasi, terutama yang termolabil seperti antosianin. Jadi apa kaitannya juga dengan pengeringan, ternyata dia bersifat termolabil atau perubahan suhu itu akan merubah dari kestabilan dari si antosianinnya tadi. Pelarut yang digunakan di sini adalah etanol 96% karena dia merupakan pelarut yang universal, dapat larut dalam senyawa polar dan maupun non polar, dan juga aman untuk diaplikasikan. Senyawa yang diharapkan terekstraksi pada saat maserasi itu adalah fenol ya, karena dialah yang dapat memberikan efektivitas sebagai antibakteri. Dimana pada penelitian sebelumnya itu sudah diketahui bahwa konsentrasi etanol yang semakin tinggi itu dapat menghasilkan level fenol atau jumlah fenol yang lebih banyak juga gitu ya. Jadi kan kenapa tadi etanol? Karena etanol itu dapat menyaring si fenol dalam jumlah yang lebih banyak ya. Kenapa? Berarti semakin tinggi konsentrasi etanol, ini 96 ya, kenapa tidak 70? Itu karena tadi dia targetnya adalah lebih banyak menarik si fenolnya tadi. Kemudian juga penelitian dari Lee et al, ekstrak etanol memiliki level fenol yang tinggi daripada ekstrak air. Nah, ini jelas ya tadi karena kemampuannya dalam menarik si senyawa fenolnya tadi. Screening fitokimia itu tadi ditemukan, hasilnya tadi udah di sebelah ya kalau tidak salah. Screening fitokimia hasilnya ini ya. Jadi alkohol tidak ada, flavonoid ada,
polifenol, tanin. Nah, polifenol inilah ya yang yang bersifat sebagai antibakteri tadi. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas antibakteri. Nah, screening fitokimia itu didapatkan hasil bahwa si black mulberry ini mengandung flavonoid, polifenol, dan tanin. Flavonoid itu dapat menyebabkan ikatan hidrogen dengan protein dengan bakteri sel pada dinding sel ya, bakteri pada dinding sel. Dapat menghasilkan ikatan protein dengan hidrogen pada dinding sel yang menyebabkan tidak stabilnya atau kehilangan daya si aktivitas biologis dari bakterinya tadi ya. Jadi intinya ini adalah cara kerja dari senyawa-senyawa tersebut sehingga dia dapat menyebabkan terhambatlah aktivitas terhambatlah aktivitas bakteri untuk terhambat aktivitas dari si bakterinya tadi yang merusak gitu, aktivitas yang merusaknya tadi atau timbulnya jerawat. Kemudian untuk fenol itu dia dapat mendenaturasi sel protein dari bakteri ya. Cara kenapa fenol dapat beraktivitas sebagai antibakteri karena dia bersifat mendenaturasi protein sel dari si bakterinya. Kemudian si tanin itu dia targetnya adalah polipeptida pada dinding sel sehingga dirusaknya lah ikatan atau si polipeptida dari si bakterinya tadi tersebut sehingga dia dapat menyebabkan lisis lah ya, pecahlah ikatan polipeptidanya, matilah atau berkuranglah aktivitas biologis dari si bakteri. Oke, kita lanjutkan ke penentuan MIC dan MBC-nya tadi ya. Ini mungkin sudah Ibu jelaskan juga kenapa diambil 2,5 ya, karena hasilnya adalah di antara rank 2,5 sampai 5% ya. Oke, untuk hasil evaluasi fisik lagi, nah ini hasil ANOVA-nya adalah kurang dari 0,05 yang berarti bahwa ada efek atau kaitan antara lamanya waktu simpan dengan pH, nilai pH yang didapatkan. Dari data yang didapatkan, nilai pH Formula 5 merupakan standar paling tinggi yang dapat had the highest standard of deviation and its pH value was influenced by the length ya. Oke, jadi untuk Formula 5 itu yang paling tinggi standar deviasinya, artinya dia yang daripada ke 5 formula yang lainnya dia yang mendekati ke arah asam ataupun dia di basanya. Ini tidak ada hasil untuk pH-nya ya, tabelnya kita tidak bisa melihat. Oke, mungkin di sini. Oke, nih pH ya. Mereka tidak tabel memberikannya, tapi adalah dari segi grafik. Nah, tadi adalah Formula 5 yang memiliki standar deviasi yang paling tinggi ya. Oke, kita bisa lihat nih Formula 5 itu 30 hari penyimpanan. Formula 5 perubahannya itu adalah yang di Formula 5 ya, naik turun pH-nya. Oke, kita lanjutkan ke viskositas lagi ya. Untuk viskositas juga ada pengaruh dengan waktu simpan terhadap viskositasnya ini, dimana Formula 1 dan Formula 2 memiliki viskositas yang paling rendah dibandingkan formula yang lainnya. Untuk dispersion testnya ini penyebarannya ya, penyebaran dari si ekstraknya tadi juga terdapat perbedaan signifikan bahwa ada pengaruh antara lamanya waktu simpan dengan daya sebarnya tadi.
di mana formula 3 memiliki perubahan daya sebarnya yang paling besar dibandingkan ke Formula 2 ya. Formula 2 memiliki dispersi sebar yang paling tinggi dibandingkan seluruh formula yang lainnya. Bisa lihat di sini Formula 2 yang oranye itu dari awalnya dia tinggi tetapi dia lama-kelamaan turun ya, dan yang paling baik itu adalah yang di Formula 1 ya. Oke. Dari keenam formula itu didapatkan semakin tinggi konsentrasi dari gelling agent dan PVA didapatkan diameter sebarnya itu semakin sulit ya. Artinya dia semakin sulit untuk menyebar ya. Semakin tinggi konsentrasi dari gelling agent dan PVA akan menghasilkan penyebaran yang semakin kecil ya diameter sebarnya gitu. Oke, waktu mengering itu juga signifikan didapatkan bahwa F2 waktu keringnya perubahannya yang paling tinggi dibandingkan formula yang lainnya. Yang ini juga diindikasikan oleh variasi dari konsentrasi PVA dan HPMC yang dapat menyebabkan waktu mengeringnya terjadi perubahan juga selama proses penyimpanan. Untuk aktivitas antibakteri didapatkan formula 4 yang paling baik, di mana merupakan kombinasi dari PVA 7% dan HPMC-nya 2,5%, di mana physical properties-nya yang paling baik juga serta aktivitas antibakterinya. Jadi ini bisa dilihat lagi untuk tampil grafiknya itu dilihat untuk formula 4 merupakan formula yang paling baik untuk keseluruhan hasil aktivitas fisiknya. Jadi diameter hambat aktivitas antibakterinya juga meningkat seiring dengan meningkatnya dari si ekstrak ya. Jadi semakin banyak jumlah ekstraknya juga dapat meningkatkan aktivitas antibakterinya. Tadi sini formula 4 itu adalah yang 7% ya. Formula 4 itu ada 7%. Sorry. Di sini ekstraknya tidak divariasikan ya. Oke, di sini hanya untuk memvariasikan adalah si PVA dan HPMC-nya. Artinya dengan kombinasi tersebut jika akan meningkatkan konsentrasi si ekstrak, targetnya adalah atau perkiraannya adalah akan semakin meningkat juga aktivitas dari diameter hambatnya atau aktivitas untuk menghambat pertumbuhan dari si bakteri. Ya, penjelasan kenapa bagaimana si SE dan P acne ini dia merupakan gram positif yang memiliki peptidoglikan yang tebal, lemaknya sedikit dan polisakarida pada dinding selnya. Polisakaridanya ini dapat memindahkan ion positif dan water soluble polymer ya, jadi can transport positif ion dan water soluble polymer. Water soluble of polymer ini dapat menunjukkan bahwa dinding sel bakteri gram positif ini bersifat polar. Jadi untuk si bakteri gram positif itu adalah dinding selnya bersifat polar, di mana semakin tinggi high water level in gel formulation. Jadi si gel tadi kan adalah komposisi airnya juga dominan ya, artinya tinggi juga, itu dapat meningkatkan penetrasi senyawa antibakterinya sehingga dia dapat karena dia memiliki membran peptidoglikan layer yang tebal tapi dia bersifat polar. Artinya SE dan P acnes ini intinya
adalah formulasi gel itu. Kenapa yang dipilih gel? Karena dia bersifat komposisi airnya lebih banyak, di mana komposisi air ini dapat mempermudah transport dari si zat aktif yang terjerat atau dalam polimernya si gel tadi, itu dapat masuk ke dalam kulit kita. Kenapa? Kulit kita, bukan dalam kulitnya si bakteri, karena dia bersifat polar ya. Jadi bakteri gram positif itu dinding selnya itu bersifat polar, sehingga mudah rusaklah si bakterinya tadi. Oke, untuk tes iritasi intinya dapat digunakan karena tidak menyebabkan iritasi yang signifikan. Oke, hasilnya itu adalah tapi di sini untuk zona hambatnya masih level kecil ya, hanya di 6,11 dan 5,43 saja. Kalau dibuat di level antibakteri, ini masih levelnya lemah untuk bersifat sebagai antibakteri. Mungkin jika ditambah ditingkatkan ekstraknya, kemungkinan juga akan tinggi. Dengan 2,5 saja itu sudah 5-6 mm untuk diameter hambatnya. Jadi perkiranya seperti itu ya. Diharapkan nanti jika ekstraknya semakin banyak, itu diharapkan diameter hambatnya juga akan semakin besar. Oke, kita akan lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama dari Wulan Desmar Utari. Bagaimana prosedur pembuatan gel peel off dari buah black mulberry tadi? Karena penyaji hanya menjelaskan proses ekstraksi bahan-bahan dan kena formula dari proses bagaimana dengan proses pencampuran ekstrak kental dan base gel yang akan diformulasi menjadi peel off. Apakah tidak ada pengerjaan khusus dalam memformulasi sediaan peel off? Oke. Silakan disimak lagi penjelasan Ibu pada metode pembuatannya. Di sini komponen peel off-nya yang utamanya itu adalah yang jelas itu adalah gelling agentnya dari si HPMC, dan nanti adalah PVA sebagai polimer matriksnya ya, polimer matriks untuk menjerat dari si ekstraknya tadi, membawa si ekstraknya tadi agar mudah ditransportkan atau dipindahkan atau dapat menembus dari si dinding sel bakterinya tadi. Ada di jurnal ya. Mungkin di kelompok penyaji tidak terlalu menjelaskan bagaimana prosesnya. Yang pertama itu dibuat dulu larutan PVA-nya, kemudian baru dicampurkan si HPMC ya. Jadi dibuat seperti gelling agent lah mereka, dibuat satu campuran, kemudian baru ditambahkan ekstrak dan komponen yang lainnya. Intinya adalah peel off itu hanya bentukan dari sediaan yang akan diformulasi, tapi bentuk sediaan umum utamanya itu adalah gel ya. Jadi pembuatan gel bagaimana, seperti itulah lebih kurang untuk proses pembuatannya. Peel off itu adalah sediaan yang nanti dioleskan, lama-lama dia akan mengering ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Indah Marhani. Uji viskositas, uji dispersi, dan waktu pengeringan. Bisakah kelompok penyaji menjelaskan lebih rinci lagi terkait hasil yang diperoleh dari formulasi masker peel off yang dibuat tersebut? Karena penyaji hanya menjelaskan secara garis besar saja. Apakah hasil sesuai dengan ketentuan atau standar yang sudah ada, dan apakah ada uji lain yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi sediaan tersebut selain dari yang penyaji sampaikan? Jadi secara keumuman seluruhnya di jurnal memang tidak dinyatakan, dan penyaji juga mungkin tidak mencari literatur pembanding untuk yang kesesuaiannya itu bagaimana. Tapi untuk waktu pengering itu sesuai ya, 15-30 menit, tetapi memang tidak dijelaskan berapa hasil yang didapatkannya. Begitu juga dengan uji dispersi dan viskositas, memang hanya secara umum saja, keseluruhan evaluasi itu hasilnya adalah sesuai ya. Untuk ketetapannya, untuk waktu pengeringan sudah jelas itu 15-30 menit. Untuk uji dispersi ini 5-7 cm ya. Untuk uji viskositas itu untuk gel ada ketetapannya nanti berapa desi Pascal untuk kekentalannya tadi ya. Oke, pertanyaan terakhir itu dari Justika Melsanta terkait proses ekstraksi. Gimana lakukan masterasi dengan etanol pada suhu kamar?
Saya ingin bertanya di sini, penyaji tidak memaparkan berapa jumlah etanol yang digunakan untuk ekstrak black mulberry dan apa fungsi dari PVA berformulasi ini, kenapa konsentrasi 7 yang terbaik. Oke. Maserasi biasanya itu di dalam satu botol gelap disimpan di dalam suhu kamar biasa sambil setiap harinya itu diaduk untuk meyakinkan dia sudah betul-betul tertarik senyawa metabolit yang ditargetkan tadi. Jumlahnya ya memang tidak dicantumkan pada jurnal, dan ini juga tidak bisa dikarang karena yang mengerjakanlah yang tahu berapa dia nanti etanol yang digunakan, berapa mili gitu ya, berapa kali pengulangan juga, berapa harinya juga tidak tercantum, dan itu tidak bisa asal dinyatakan saja, tetapi memang berdasarkan rancangan dari si penguji. Fungsi PVA itu adalah sebagai pembentuk utama suatu lapisan film tipis agar dia dapat membentuk masker yang lama-kelamaan akan mudah mengering ya. Oke lah, silakan dibaca lagi untuk jurnalnya karena memang seperti itulah ya. Karena ini adalah semester 7 dan akan penelitian, jurnal tujuannya adalah untuk sebagai literatur, tetapi memang harus betul-betul dibaca dari awal sampai akhir, jangan asal dicomot saja karena kemungkinan tidak runut untuk bisa menyimpulkannya. Bisa atas ke bawah kita cek dulu apa maksudnya. Oke, terima kasih, Bu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.